Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih banyak atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jadi Amir. Bagi teman-teman rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol merah di bawah sebagai dukungan terhadap channel ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih memberikan manfaat ya, insyaallah. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata yang diceritakan langsung oleh seorang syekh di Arab Saudi. Beliau adalah Syekh Hafidz Ad-Dawsiri. Beliau adalah seorang dai, seorang khatib, dan bahkan seorang imam masjid di sebuah masjid di sana di kerajaan Saudi Arabia. Beliau menceritakan sebuah pengalaman kisah nyata yang terjadi antara dirinya dengan seorang perempuan. Nah, suatu ketika, kata beliau, ketika beliau menjadi seorang imam di sebuah masjid di sana, ada seorang perempuan yang setiap hari Jumat, setiap pelaksanaan sholat Jumat, perempuan itu datang ke masjid tempat beliau menjadi seorang imam. Jadi setiap Jumat wanita itu datang ke depan pintu masjid untuk meminta-minta kepada semua jemaah sholat Jumat. Dan para jemaah sholat Jumat pun banyak memberikan uang kepada wanita tersebut. Suatu hari, di hari Jumat tentunya, wanita itu kembali ke depan pintu masjid itu untuk meminta-minta. Tapi rupanya hari itu tak seorang pun yang memberinya uang. Jadi tidak ada jemaah masjid sholat Jumat yang memberikan uang kepada wanita itu. Setelah Syekh Hafidz Ad-Dawsiri, yang setelah memimpin sholat Jumat telah melakukan sholat sunat, beliau pun keluar masjid dan ingin pulang ke rumahnya. Kemudian wanita tadi menemui sang imam. Kemudian wanita tadi berkata, "Wahai imam, hari ini saya tidak mendapatkan sesuatu pun dari jemaah." Jadi dia bercerita bahwa hari ini tak seorang pun yang memberikan uang kepada saya, padahal saya punya anak-anak di rumah yang menjadi tanggungan saya. Saya tidak punya suami lagi, saya lah yang menanggung anak-anak di rumah. Bahkan anak-anak itu saya harus titipkan kepada tetangga setiap hari Jumat. Kemudian saya pergi ke masjid ini untuk meminta-minta kepada jemaah. Bahkan kata wanita itu, tetangga-tetangga yang saya titipkan anak tersebut itu juga mereka adalah orang-orang miskin. Jadi wanita ini bercerita bahwa setiap Jumat saya mendapatkan uang dari sumbangan para jemaah masjid ini. Uang itulah yang saya pakai selama seminggu untuk menghidupi anak-anak saya di rumah. Jadi setiap Jumat uang yang didapatkan dari rasa belas kasih para jamaah sholat Jumat, itulah yang dipakai wanita itu untuk menghidupi anak-anaknya di rumah. Dan hari ini tidak ada seorang pun jamaah yang memberikan uang kepada saya. Terus saya harus bagaimana, Syekh? Kemudian sang imam atau Syekh Hafidz Ad-Dawsiri berkata, "Wahai saudariku, sudahkah engkau berharap dan meminta kepada Allah sebelum engkau berharap dan meminta kepada manusia?" Ini sudahkah engkau meminta kepada Allah sebelum menjadi peminta-minta kepada jemaah masjid setiap hari Jumat? Wanita itu menjawab, "Saya alhamdulillah, saya masih menjalankan perintah-perintah agama yang wajib-wajib. Saya masih menunaikan kewajiban-kewajibanku sebagai seorang muslimah." Kemudian Syekh Hafidz Ad-Dawsiri berkata, "Wahai saudariku, hendaklah kamu melakukan yang sunnah-sunnah juga. Ketahuilah bahwa hal yang sejatinya dilakukan supaya rezeki kita dimudahkan oleh Allah, bahkan akan didatangkan dari jalan yang tidak disangka-sangka, adalah kita harus memperbanyak membaca istighfar, kemudian dibarengi dengan bacaan la haula wala quwata illa billah." Jadi kamu harus memperbanyak istighfar, membaca astagfirullah, 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 kemudian dibarengi dengan bacaan hauqala atau la haula wala quwata illa billah. Insyaallah itu akan mempermudah engkau mendapatkan rezeki, dengan syarat kamu harus bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendiri
maupun dalam keadaan ramai. Dan itulah yang akan menjadi pembuka pintu-pintu rezekimu. Dan jangan lupa ajaklah juga anak-anakmu di rumah untuk memperbanyak bacaan istighfar dan membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian wanita itu pulanglah ke rumahnya. Berlalu 1 Jumat, berlalu 2 Jumat, sampai 3 Jumat, wanita itu tidak pernah lagi muncul di masjid sang imam untuk meminta-minta. Tidak pernah lagi dia datang setiap hari Jumat untuk menjadi pengemis di masjid itu. Kemudian Syekh Hafidz Ad-Dawsiri bertanya-tanya. Dia ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan wanita tersebut. Dia mencari alasannya kenapa tidak pernah lagi datang ke masjidnya untuk menjadi pengemis atau peminta-minta kepada jemaah yang ke masjid. Kenapa dia ingin tahu, mencari tahu supaya mudah-mudahan hal itu bisa menjadi pelajaran bagi umat manusia yang mendengarnya nanti. Kemudian Syekh mencari alamat wanita itu. Akhirnya ia pun mendapatkan alamatnya, bahkan ia sudah sampai ke rumah wanita tadi dan bertanya kepada tetangga-tetangganya. Salah seorang tetangganya menceritakan bahwa wanita itu sudah pergi. Wanita itu sudah tidak tinggal lagi di rumahnya. Kemudian Syekh bertanya, kok bisa? Kenapa bisa? Padahal wanita itu dulunya adalah orang fakir miskin. Orang yang tidak punya apa-apa dan menjadi pengemis di masjid setiap hari Jumat. Kemudian sang tetangga bercerita bahwa subhanallah, wanita itu pernah bercerita kepadanya bahwa ada seorang imam masjid, seorang syekh di masjid yang mengajari dia bahwa supaya rezeki itu datang bahkan dengan jalan yang tidak disangka-sangka, salah satu kuncinya adalah saya harus memperbanyak istighfar di rumah dan memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian kata tetangganya, wanita itu percaya dengan omongan sang imam tadi. Kemudian wanita itu mengamalkan selama seminggu penuh. Dia tidak keluar rumah, dia tidak kemana-mana, dia bersama dengan anak-anaknya, beristighfar yang banyak. Tidak pernah keluar rumah, dia beristighfar dan membaca la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya bersama dengan anak-anaknya. Dan luar biasa sekali kata tetangganya ini. Setelah beberapa hari, datanglah seorang pemuda yang kaya raya. Tiba-tiba pemuda itu datang melamarnya dan menikahi wanita tersebut dan membawanya pergi dari rumahnya dan membawanya wanita itu pindah ke rumahnya yang sangat mewah. Bahkan katanya tetangganya itu pemuda itu termasuk salah seorang dari deretan orang-orang kaya yang ada di kota Riyadh di Arab Saudi ketika itu. Kemudian Syekh mencari tahu tentang pemuda kaya raya itu yang baru saja menikahi wanita fakir miskin tadi. Kemudian Syekh menelponnya dan berbicaralah Syekh dengan orang kaya tersebut. Orang kaya tersebut menceritakan bahwa istri saya sudah menceritakan semuanya tentang Anda. Demi Allah katanya, saya tidak pernah menyangka dan tidak pernah berpikir akan menikahi istri saya yang sekarang. Karena kenal pun tidak. Dia menceritakan bahwa suatu malam saya tertidur. Kemudian tiba-tiba ada suara yang sangat keras yang membangunkan saya. Kemudian berkata bahwa kamu pergilah ke rumah wanita ini. Pergilah kamu ke rumah wanita ini, bantu dia dan anak-anaknya, berikanlah sebagian hartamu kepada wanita tersebut. Kemudian orang kaya ini melanjutkan bahwa setelah mimpi itu, saya dan ibuku pergi ke rumah wanita yang ditunjukkan itu, lengkap dengan alamatnya. Saya membawakan kepadanya makanan, minuman, dan segala kebutuhan hidupnya. Kemudian setelah sampai di rumahnya, saya berkata kepadanya, ini adalah semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Anda. Demi Allah, saya tidak mengenal Anda, tapi saya tidak bisa tidur. Selalu dibangunkan dalam tidur saya sampai saya membawakan bekal makanan, minuman, dan
ya segala macam ya keperluan kebutuhan hidup ini kepada Anda. Saya tidak bisa tidur sampai saya bawakan ya barang-barang ini ke rumah Anda. Sebenarnya apa yang kamu amalkan ya, amalan apa yang kamu lakukan sehingga terjadi hal ini kepada saya. Sampai-sampai saya tidak bisa tidur dan selalu dibangunkan agar supaya saya segera membantumu, membantu dengan ya keperluan hidupmu dan anak-anakmu. Ya, wanita itu hanya menjawab dengan satu jawaban bahwa ada seorang imam masjid yang mengajari saya tentang istighfar dan kalimat la haula wala quwata illa billah. Itulah yang selalu saya ucapkan bersama dengan anak-anakku selama 1 minggu penuh di rumah saya. Ya, kemudian orang kaya itu melanjutkan ceritanya. Dia berkata bahwa ketika saya sudah mau masuk ke mobil untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ibuku berkata, "Wahai anakku, apakah kamu tidak berpikir untuk menikahi wanita itu? Dia kan wanita solehah. Dia juga masih muda dan ibu lihat dia masih cantik." Kemudian saya berkata, "Baiklah, masuklah wahai ibuku, lamarlah dia untuk jadi istriku." Maka dinikahilah wanita itu. Kemudian dibawa ke rumahnya. Berkat ya, sesuatu yang luar biasa daripada pengamalan istighfar dan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya, demikianlah kisah nyata tadi. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil manfaat darinya sehingga kita bisa mengamalkan dalam keseharian kita, memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah sehingga masalah-masalah yang kita hadapi ini menjadi ringan, ya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.